Nah, kalau saya nggak salah mendengar, tadi pertanyaannya adalah, ini kan sedang masa pandemi. Terus, bagaimana siasat Ibu untuk bisa tetap eksis berbisnis di masa pandemi? Gitu ya? Oke, nah, jadi kita pakai kode-kodean, oke gitu kan, bukan gitu. Jadi ini emang di mute volumenya supaya teman-teman bisa menyimak dengan baik, tidak terganggu oleh background di belakangnya. Nah, teman-teman, sebetulnya pandemi itu waktu di awal datang gitu, saya sebetulnya tidak cuma berbisnis ya, saya seorang konten kreator, jadi saya seorang YouTube masakan di Primasuti Satrianto. Saya juga seorang blogger di ceritamanda.com dan tamasyaku.com. Nah, itu adalah bisnis yang teman-teman bisa coba juga gitu sebagai konten kreator. Tapi karena saya diundang di Ambisi Bisnis untuk menceritakan bisnis kita, berarti kita harus berkaca pada kembali lagi ke bisnis. Kalau tadi pandemi gitu ya teman-teman. Pandemi itu datang nggak diundang. Kemudian dia pergi juga kita nggak bisa ngusir. Terus udah terjadi. Nah, kalau keadaannya seperti itu, yang harus kita lakukan adalah apa? Ya sudah accepted gitu. Accepted ini pandemi. Halo, 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 Assalamualaikum. assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Iya, ya, Ambisi Bisnis. iya Bu sama-sama. Jadi ini teman-teman ini adalah Ibu Ami dari sekolah. Mungkin Kayaknya putus, suaranya nggak terdengar jelas. Kayak rame gitu. oh Mau pakai oh iya headset? Bu ya. Iya pakai headset ya. Oke. Jadi kalau Dideketin misalnya aja mic-nya. oh enggak pakai wireless Bu soalnya. Iya ada. Oh gitu. Aku nggak kedengeran. Bentar ya Bu. Kalau begini udah, Aku ini nggak udah. kedengeran pertanyaannya. Oh enggak. Ibu denger tes tes denger. Oke, tes tes ya. Cuman suaranya rame banget. Oh Backgroundnya. rame banget ya. Oh iya, Mm-mm. iya. Lagi mati lampu ya. Jadi Mm-mm, jadi mesti aku keluar ya. iya aku lagi di luar tapi nggak masih bisa kedengeran nggak? Masih bisa kedengeran nggak Bu? Kedengeran nggak apa-apa sih. Cuman backsoundnya agak-agak nggak Ah, sepi gitu. Tapi iya. nggak apa-apa selama Oke pemirsanya nggak terganggu. It's okay lah. oke oke oke. Paling aku kencengin suaranya. Oke, teman-teman ini adalah Ibu Ami dari Store by Manda. Jadi mungkin Bu Ami bisa cerita dulu ini Bu Ami ini dari Store by Manda ini ngapain sih atau jualan apa sih, buka usaha apa sih? Mungkin Ibu bisa memperkenalkan dulu. Oke. Silahkan volumenya di mute aja. Biar ketika aku ngomong nggak ada backsound dari sana. Oke, terima kasih. Halo, Ambisi Bisnis. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak ya. Saya bagian dari pemenang Instagram Story yang diregrant oleh Ambisi Bisnis. Nah, teman-teman, ketemu dengan saya, Ima. Jadi saya seorang penjual daster. Nah, jadi ada seorang bakul daster online gitu kan. Teman-teman bisa ikuti di Instagram saya @store_by_manda. Terima kasih banyak Ambisi Bisnis sudah memberi kesempatan kepada saya untuk IG Live sore hari ini untuk menceritakan bisnisnya tuh awalnya dari mana gitu kan. Yang pertama, bisnisnya itu karena saya pakai daster sebagai baju kebesaran di rumah. Jadi pakaian dinas saya itu adalah daster. Yang kedua, saya tuh senang sama cuan gitu kan. Jadi gimana caranya baju yang saya pakai itu bisa mendatangkan cuan. Nah, jadi teman-teman di sini para pebisnis pasti tahu kan gimana senangnya dapat keuntungan atau dapat laba dari hasil jualannya. Mungkin itu yang menginspirasi saya. Oke, berarti ini sebenarnya lebih ke personal iya, terus lebih ke memang ingin mengembangkan bisnis juga iya ya. Gitu. Jadi memang bisa dibilang mungkin ibu ini ya entrepreneur
sejati ya, saya bilang kayak gitu. Tapi aku mau nanya Bu sebelumnya, ini semuanya itu mulai dari nol, mungkin ada bantuan dari keluarga atau gimana? Mungkin boleh gitu. Siap, saya akan cerita nih. Jadi tadi pertanyaannya adalah, apakah saya memulai bisnis ini sendirian atau ada bantuan keluarga atau enggak? Nah, jadi teman-teman, kebetulan saya tuh dari 2010 itu dididik menjadi seorang entrepreneur. Ya, sebetulnya bukan entrepreneur sih, sebut aja seseorang yang berani berjualan gitu. Karena berjualan itu ternyata butuh keberanian teman-teman, nggak cuman sekedar niat, tapi harus action bener-bener jualan gitu. Nah, saya punya toko SRC Purnama Jaya, itu toko kelontong, itu offline ya. Jadi 2010 saya punya toko kelontong. Di perjalanan waktu ternyata saingannya banyak banget. Ada Indo, ada Alfa, ada apa ya, banyak banget lah ya pesaingnya gitu. Nah, akhirnya kita harus sebagai seorang pembisnis gitu kan, aku kalau bilang entrepreneur kayaknya tuh masih tinggi banget gitu. Aku mikirnya cuma pembisnis gitu. Nah, sebagai seorang pembisnis ya kita harus putar otak dong ya. Kita nggak mungkin mengandalkan pemasukan atau entah itu dianggap sebagai investasi atau itu untuk membayar biaya operasional hanya dari satu usaha. Usaha offline saya punya di toko kelontong tadi. Usaha kedua saya punya minuman timunku. Tapi ya gimana ya, pandemi jualan minuman kayaknya walaupun itu juga sudah digogokan gitu, di online kan, tapi juga tetap aja gitu, nggak bisa menutup segala biaya operasionalnya. Kemudian aku punya cemilan Hikari, di sana aku jualan madu. Itu juga apa namanya, ya nggak mungkin dong madu dikonsumsi setiap hari beli satu botol gitu kan, nggak mungkin. Nah akhirnya pada suatu saat gitu kan suami itu bilang gitu, Mbok, jualan bisnis online yang kamu suka apa? Nah jadi teman-teman tuh mungkin belajarnya bisa dari pertanyaan suami saya ya, ketika bingung gue bisnis apa ya, gue tuh pengen bisnis nih, gue ada modal sedikit cuman gue nggak tahu nih apa mesti bisnis apa gitu. Mungkin itu bisa jadi solusi jawabannya adalah yang pertama, berbisnislah dengan hal yang kamu sukai. Jadi dari 4 bisnis saya itu saya suka semuanya. Jadi ngejalaninnya tuh nggak yang kayak males-malesan, yang kayak nggak semangat gitu. Begitu jatuh udah, udahlah gitu. Jualan dasar kalau nggak laku ya aku pakai sendiri gitu. Minuman timunku kalau nggak laku ya dihabisin sendiri kan, kayak infused water. Kalau aku jualan madu nggak habis ya aku karena konsumsinya madu ya habis sendiri gitu. Tokoku kalau nggak laku ya bulanan aku ngambil aja di toko. Nah jadi itu adalah bagian dari meminimalisir kerugian, karena kadang-kadang orang berbisnis kan takutnya dirugi gitu. Kalau modal kita masih pakai modal sendiri karena bisnis itu nggak selamanya modalnya harus ratusan juta. Kalau teman-teman mau mulai bisnis ya berbisnislah dengan modal yang terjangkau. Jadi nggak khawatir kudu balikin, kudu kepikiran, wah rugi gimana nih cara dapat baliknya gitu. Jadi kita tuh harus fun ketika memulai bisnis. Demikian. Oke. Wah, dari penjelasannya udah banyak banget nih Bu. Aku jadi speechless, jadi bangga gitu. Gimana gitu. Karena ini sebenarnya penjelasan Ibu tuh buat pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, tapi nggak apa-apa lah. Oh, nggak apa-apa. Itu menurut aku itu penjelasan Ibu tuh udah lengkap banget lah gitu. Nah, mungkin aku ada pertanyaan ke Ibu. Ini kan lagi masa pandemi ya Bu ya. Nah, apa sih yang menurut Ibu yang membuat UMKM itu rada susah untuk lebih berkembang di masa pandemi sekarang? Kira-kira menurut Ibu apa? Gimana? Minta diulangi. Tadi masa pandemi, terus? Kan ini kan lagi masa pandemi. Nah, menurut Ibu, kalau di masa pandemi ini kan UMKM mungkin agak sedikit susah ya Bu ya untuk berkembang. Nah, menurut Ibu, kenapa sih susahnya berkembang? Kenapa sih berkembang itu bisa susah? Apa-apa yang membuat itu susah? Menurut Ibu aja gitu. Kita pengalaman. Oke. Nah, kalau saya nggak salah mendengar, tadi pertanyaannya adalah, ini kan sedang masa pandemi. Terus bagaimana siasat Ibu untuk bisa tetap eksis berbisnis di masa pandemi? Gitu ya? Oke. Nah, jadi kita
pakai kode-kodean, oke gitu kan, bukan gitu. Jadi ini emang di mute volumenya supaya teman-teman bisa menyimak dengan baik, tidak terganggu oleh background di belakangnya. Nah teman-teman, sebetulnya pandemi itu waktu di awal datang gitu, saya sebetulnya tidak cuma berbisnis ya, saya seorang konten kreator, jadi saya seorang YouTube masakan di Primasuti Satrianto. Saya juga seorang blogger di ceritamanda.com dan tamasyaku.com. Nah, itu adalah bisnis yang teman-teman bisa coba juga gitu sebagai konten kreator. Tapi karena saya diundang di Ambisi Bisnis untuk menceritakan bisnis kita, berarti kita harus berkaca pada kembali lagi ke bisnis. Kalau tadi pandemi gitu ya teman-teman. Pandemi itu datang nggak diundang. Kemudian dia pergi juga kita nggak bisa ngusir. Terus udah terjadi. Nah, kalau keadaannya seperti itu, yang harus kita lakukan adalah apa? Ya sudah accepted gitu. Accepted ini pandemi. Aku minuman timunku nggak bisa lah jualan karena orang mesti ngira mungkin aku lagi isoman, aku bikin minuman dibawa oleh seseorang yang aku juga mungkin orang sekarang kikrik ya. Kikrik itu bahasanya apa ya? Orang tuh pilih-pilih. Oh, gantungin di pagar ya, kemudian itu harus di-seal ya, itu segala macam lah. Nah, aku sebagai seorang yang suka jualan, aku harus mikir nih, oh iya, berarti bisnis minuman sekarang kurang nih, kurang, peminatnya kurang. Aku putar otak, oke madu tuh selain aku pakai juga orang sekarang apa-apa butuhnya hidup sehat gitu, herbal, kemudian kembali ke alam, oke lah aku coba. Jadi itu kayak peluang bisnis. Jadi pandemi itu kita jadi lebih kreatif untuk menghasilkan memulai bisnis yang bisa diterima orang banyak. Jadi bisnis itu bukan tentang kamu menciptakan sesuatu untuk dibeli, tapi bisnis itu adalah orang butuh apa sih? Oke, aku ada. Jadi kayak lu mau gue ada, lu mau gue ada. Nah, mungkin itu yang bisa dijadikan teman-teman tuh kok mau berbisnis apa nih gitu. Kayak misalkan aku orang berhijab. Oh iya, aku aja butuh hijab nih. Kenapa aku nggak jualan hijab gitu? Kemudian kalau bicara soal daster, ya itu tadi pandemi orang pada di rumah, work from home, keluar cuman pakai jilbab aja, bawahannya udah nggak tahu apa gitu. Jadi kepake banget tuh di rumah. Nah, kenapa nggak mencoba bisnis yang bisa bersahabat dengan pandemi? Terus teman-teman sekarang biasanya offline. Sekarang pandemi, gimana nih? Ya mau nggak mau harus update upgrade. Ilmunya harus ditambahin, ilmu digital marketing, ilmu digital, ilmu segala macam digital financing, misalnya masuk ke marketplace, kenal itu OVO, GoPay, kemudian ya seperti itu. Jadi mau nggak mau ya harus update upgrade gitu. Kalau saya bilang pandemi ini justru titik balik untuk para pembisnis itu jadi lebih kreatif. Jadi jangan takut, makanya jangan sendirian. Kalau bisnis tuh berbanyak, punya komunitas, kemudian nih ikutin follow ambisibisnis.id. Apa kita tuh nggak ngerasa sendirian? Karena kalau apa-apa sendirian itu pasti jatuh sendirian. Cuman kalau jatuh bareng-bareng, gandengan yuk, gandengan, kita bangkit bareng-bareng. Nah, kayak gitu. Masuk. Aku jadi gimana? Ya tapi benar sih Bu. Menurut aku bisnis itu apalagi kalau di masa sekarang ya itu memang harus banget harus banget untuk kolaborasi istilahnya kayak gitu, kolaborasi. Kalau bisnis jalannya sendiri tuh bisa aja sih, cuman ya ibaratnya kalau orang berkolaborasi sama sendiri nggak ada cerita, nggak ada tempat bertukar pikiran lah istilahnya. Di bisnis itu bukan hanya kita menjalankan sesuatu, tapi kita juga berpikir yang seperti itu lagi. Kita mikir apa ya yang orang butuhin, gimana ya caranya mendapatkan harga yang pas. Nah itu kan juga berpikir. Kalau nggak ada teman bertukar pikiran di dalam bisnis itu pasti bakal susah banget gitu. Ya, itu benar sih. Nah, ini aku ada pertanyaan lagi sih. Terlepas dari pandemi nih, kalau misalnya udah selesai pandemi ya, kita kan berandai-andai boleh dong. Gimana sih perkembangan UMKM kalau udah selesai pandemi? Apakah bakal lebih bagus atau gimana? Kalau menurut Ibu?
Nah, tadi dari Mas Hendrik itu bilang bahwa kalau di masa pandemi itu, kalau tadi kan bisnis butuh kolaborasi, butuh tahu orang butuh apa biar saya mempunyai bisnis gitu. Terus dalam perjalanan kolaborasi kan juga harus memperhatikan siapa yang diajak kolaborasi, kemudian bisnisnya apa. Jadi ya seperti itu nanti tuh kalau buat aku itu adalah waktu yang menjawab. Kalau saya baik, insya Allah ditemukannya sama orang-orang yang baik. Makanya dalam membuat circle pertemanan, saya tuh udah di usia 39 tahun. Nah, di situ tuh saya udah memilih dan memilah yang satu frekuensi. Karena di mana kita tuh kumpul sama orang yang satu frekuensi, ibu-ibu yang suka daster, ngumpul, 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 gitu kan. Jadi aku tuh gini, Mas Hendrik, aku tuh bisnis ini aku modelin sendiri. Aku bikin sendiri apa namanya brandnya ya, Daster Cantik Manda. Tapi aku dalam menjalankannya itu nggak sendirian. Jadi aku berkolaborasi dengan tim. Namanya ada tim Daster Manda. Aku di sana dropshipper. Teman-teman boleh bergabung dengan timku. Mereka jualan di status boleh, mereka jualan secara offline ya boleh, terserah. Jadi sesuai dengan mereka seperti apa. Tapi aku yang ini dengan quality control dari aku. Jadi kalau mereka mau langsung dikirim, ya dia transfer namanya pengirim ya si temanku di tim itu, tapi apa namanya barangnya dari saya. Istilahnya itu dimulai justru dari sahabat-sahabat saya. Kita ada 21 tim resellernya. Jadi makanya kenapa di usianya yang masih muda, Dasar Cantik Manda itu apa namanya kayaknya sudah penjualannya alhamdulillah omsetnya itu sudah banyak. Nah, karena aku pakai kolaborasi bersama dengan dropshipper di situ. Nah, lalu kalau tadi pertanyaan berikutnya, ini kan lagi pandemi, seperti apa gitu kan? Apa jadi aku disuruh kayak cenayang gitu. Bagaimana UMKM berkembang setelah pandemi gitu kan? Nah, kebetulan aku bersama teman-teman di UMKM di Jogja itu yakin 100% bahwa UMKM itu bakal naik kelas, teman-teman. Kenapa? Karena kita itu ibaratnya sekarang lagi di dalam ayunan nih. Tahu nggak? Ayunan itu kita tuh lagi pandemi itu lagi mundur nih. Tahu nggak? Ayunan tuh kalau dimundurin, mundur, malah kenapa? Dia tuh bakal melesat tuh lebih tinggi. Jadi, pandemi ini ibaratnya lagi ngayun kita mundur nih. Mundurnya ngapain aja? Kita disiapkan. Sekarang kan pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya. Teman-teman tinggal nyari ke dinas koperasi, teman-teman tinggal nyari ke dinas Disperindak, teman-teman tinggal nyari UMKM. Kayaknya semua terbuka kesempatan untuk belajar secara gratis. Bahkan kalau teman-teman menyaksikan ambisibisnis.id, dia akan sering nih IG live seperti ini dan membuat teman-teman tuh nggak sendirian gitu. Nah, kalau kita diayun dengan segala kesulitannya, kita digojlok, bayangin dulu punya toko cuma diem aja. Kita cuma ngeharapin pembeli datang buat milih-milih. Sekarang pandemi kita diajari nih punya toko online. Tuh bisa Instagram, bisa pakai apa Reels, kita bikin video yang menarik, kita punya akun TikTok, kita bisa penjualan secara online di marketplace. Itu kan berarti kita diajarin nih, kita ada shifting nih. Nah, masa sih kondisi yang dulunya kita bisa ketemu hahaha aja udah laku. Apalagi kita bisa online dan offline, ya otomatis kan pasti meningkat gitu kan, baik itu omsetnya, baik itu pelanggannya, baik itu ya segala macamnya pasti lebih baik. Nah, jadi teman-teman harus yakin bahwa UMKM bakal naik kelas setelah pandemi berakhir. Begitu. Aduh, ini penjelasannya lengkap banget ini. Bahkan aku mau lontarin pertanyaan lain aja kayak, waduh, udah dijawab, udah dijawab. Karena benar-benar lengkap. Benar-benar. Tanya aja rahasianya. Rahasianya aku bisa kayak setenang ini apa gitu. Orang kan pasti pernah jatuh nih. Nggak mungkin lah. Iya, benar-benar. Benar-benar. Oh ya, ibu jelasin aja gitu. Rahasianya bisa, ya mungkin dengan pengalaman ibu yang kalau ibu cerita apa rahasianya gitu. Orang tuh gini bu, kadang aku pun juga pernah buka bisnis itu bener-bener nggak mudah.
ya aku itu nggak mudah dan aku sangat mengapresiasi orang atau teman-teman yang sekecil apapun deh kayak jualan kosong mereka keren sih apalagi aku kuliah gitu loh udah bisa mengatur waktu kuliah sama bisnis aja menurut aku udah ya bahkan ada teman-teman tuh yang mereka udah settle bisnisnya udah bisnisnya udah lumayan bagus jadi mereka hidupnya sendiri tuh biaya hidupnya tuh mereka bisa sanggup sendiri biaya kuliahnya gitu nah, dari ibu apa sih rahasianya untuk bisa bertahan berbisnis apalagi UMKM gitu ya kalau kata orang rentan sama yang gagal ini udah lekat banget nih UMKM rahasianya. Jadi tadi pertanyaannya adalah sebetulnya masih terdengar putus-putus, tapi minimal tadi bagian depannya ada bilang bahwa sebetulnya apa sih rahasianya orang berbisnis kan mesti menemui jatuh bangun, jatuh bangun. Bahkan sesuai pengalaman teman-temannya dari Mas Hendrik sendiri itu kan juga apa namanya ya sama lah kayak gitu, tapi akhirnya dia bisa sukses gitu kan. Kalau buat saya sendiri, saya belum merasa sukses menjadi pengusaha. Saya masih jauh banget, saya masih terus belajar. Nah, dalam proses belajar saya tuh punya teman-teman yang juga mengalami hal yang sama. Pertama, pengalaman itu bisa datang dari diri kita sendiri. Ya, pernah ketipu, ya nggak apa-apa lah. Maksudnya itu udah sebuah konsekuensi di mana kita belajar, fasenya, pelajarannya itu baru tertipu gitu. Yang kedua, di PHP-in sama teman yang kolaborasi, ya nggak apa-apa. Itu ibaratnya buku, kita baru buka chapter yang di PHP-in gitu. Kita udah usaha bagus, udah percaya sama orang, dikhianati. Ya udah, chapternya baru dikhianati. Cuman jangan jadi orang yang tidak belajar dari pengalaman. Pengalaman itu bisa pengalaman dari diri kita sendiri, karena apa-apa kita maunya sendiri. Kita nutup telinga, kita nutup mata, kita tuh jalan, pokoknya gue sendiri nih. Nah, akibatnya apa? Harus ngalami nih pengalaman sendiri. Tapi kalau kita punya komunitas, kita ketemu sama banyak orang, kita sering dengar, jadi pakai aja telinga, jangan terlalu banyak memakai mulut kalau saya bilang kayak gitu. Telinga untuk mendengar, oh mencerna. Jadi masalahnya di biaya operasional yang terlalu besar. Oh, masalahnya di dia terlalu perfect nih nyiapin segala macamnya. Jadi biayanya habis di keperfekan dia gitu. Ada yang oh berarti dia karena percaya lebih terlalu cepat dengan orang. Oh, itu belajarnya. Jadi kita tuh nggak harus ngalami sendiri, tapi belajar dari pengalaman orang. Itu pasti mendewasakan. Yang pasti bisnis itu satu ya teman-teman, jangan pernah takut untuk gagal. Kalau kita cuma percaya diri untuk bisnis itu sukses, ya kita kalau gagal jatuh sakit nggak bisa bangkit lagi. Jadi kayak lagu kan, aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Itu loh teman-teman yang susah. Jadi teman-teman tuh harus bagaimana, udahlah jatuh ya ayo bangun, bangun lagi gitu. Yang kemarin gagal, ya nggak apa-apa lah, anggap itu sebagai pengalaman. Tapi modalku habis. Ya kalau urusan modal itu sekarang kan banyak banget cara dapetinnya. Kalau nggak dapet kalau itulah makanya aku bilang kolaborasi. Butuh modal berapa sih? 10 juta. Kalau kamu sendiri, 10 juta sendiri. Kolaborasi berapa orang? 10 orang. Tapi saya nggak punya teman. Ya sekarang cari teman. Jadi tuh kita yang harus berubah. Kita yang harus bisa nemu problem solving untuk diri kita sendiri gitu. Jangan orang lain yang disalahin. Dia mah bisa sukses karena dia kaya. Dia mah bisa sukses karena dia temennya banyak. Dia mah bisa sukses karena dia kan minumnya nggak bikin sendiri tuh, dibikinin tuh resepnya. Kenapa sih kita mesti negative thinking? Jadi nutupin awan-awan kreativitas kita itu dengan hal-hal yang negatif. Nah, di ambisibisnis.id ini teman-teman tuh bakalan ketemu sama pengusaha yang entrepreneur yang kira-kira tuh membaginya ya bener-bener ini bisnis gue itu dari nol dan gue bisa. Kenapa gue bisa lo enggak gitu, ya kan? Benar. Menurut aku itu penjelasan ibu benar banget karena ini satu kalau di ambisi bisnis sendiri
satu hal yang baru, mengajak langsung para pelaku UMKM terutama. Jadi kalau kemarin aku bikin stories tentang teman-teman yang punya usaha UMKM itu tuh sebenarnya aku pengen ngajak teman-teman tuh tentang berusaha atau berbisnis itu gimana sih pandangannya. Aku tuh cuma pengen begitu doang. Nah, ngobrol bisnis ya itu kita sharing aja daripada kita datangin expert yang expert. Mending kita datengin orang-orang yang memang pelakunya langsung. Jangan kita datengin orang-orang yang ngerti teorinya tapi prakteknya nggak ada gitu. Menurut aku teori boleh tapi praktek itu yang paling pentingnya juga gitu loh. Makanya Bu Ami bisa datang ke sini live sama kita tuh menurut aku wah ini UMKM langsung sama pelakunya ini pasti bakal meaningful banget nih kalau kita aku dengerin penjelasan Bu Ami jadi ya bener juga ya. Jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang aku siapin kayak oh udah terjawab semua nih mau nanya apa lagi ya. Mungkin itu aku yang sangat bangga sama ngejelasin segitu tentang dunia apapun dan ya sekali lagi aku berterima kasih sama join ke ngobrol bisnis kamu kondisi bisnis. Aku sekarang mungkin sebelum kita tutup ya karena ini sebentar banget gitu tapi minggu depan aku berharap akan lebih lama. Mungkin ada teman-teman boleh di kolom komentar kita yang baca. Kalau ada yang mau nanya silakan. Sebelum kita tutup nih diskusi kita hari ini. Oh ya, aku mengucapkan juga terima kasih banyak nih sudah sharing pengalamannya. Moga-moga bisnisnya lancar. Mana nih yang mau nanya? Aja nanti kita Buat yang mau nanya, silahkan nih bertanya. Kalau nggak ada nanti ditutup loh. Nah, terima kasih banyak sebetulnya sama Ambisi Bisnis. Sebelumnya terima kasih banyak ngobrol bisnis kayak gini. Mudah-mudahan jadi program yang bisa continue ya setiap hari minggunya. Jadi mudah-mudahan semakin banyak kolaborasi dengan para pengusaha-pengusaha, entrepreneur-entrepreneur muda yang pastinya punya banyak cerita yang saya pun juga ikut nungguin ceritanya. Semoga sukses semuanya. Terima kasih. Wah, nih masih belum ada yang nanya nih. Masih belum ada. Iya. Aku kalau mungkin malu-malu kali Bu. Ya udah untuk menutup acara. Mungkin Ibu Ami boleh untuk promo silakan kita promo ajak teman-temannya buat lihat produk. Apa-apa kita mau promo aja. Kita bantu lah. Oke, apa ya tadi aku agak nggak begitu dengar, cuman mungkin bagian terakhir untuk closing kali ya. Jadi mungkin aku dipersilahkan untuk promo gitu. Iya benar nggak sih? Oh boleh, oke. Ya jadi apa namanya? Ayo deh teman-teman follow ya di @store_by_manda di Instagramnya di atas ini nih. Nah di situ aku jualan daster. Dasternya sebetulnya daster biasa, daster yang biasa dipakai. Tapi ada nilai uniknya, yaitu dasternya udah aku hampers. Jadi daster yang tadinya biasa-biasa aja, itu jadi unik diterima sebagai kado. Kenapa? Karena aku hampersin yang sekiranya orang yang nerima aja merasa seneng gitu. Terus kenapa teman-teman harus ngaduin daster nih? Karena daster itu sifatnya personal. Jadi buat teman-teman yang merasa sahabatnya habis lahiran, habis butuh di rumah me time gitu, dikadoin aja pakai daster karena daster tuh bakal dipakai seharian. Dari habis mandi pagi sampai sebelum mandi sore. Atau sesudah mandi sore sampai bangun tidur. Sahabat banget kan berarti. Nah, jadi kalau teman-teman di sini tadi udah follow akun Store by Manda, nanti teman-teman akan dapat free ongkir deh sampai akhir Maret untuk Pulau Jawa. Nah, demikian sudah Mas Hendri. Terima kasih banyak kesempatannya.
Iya, aku pasti memberikan kesempatan tuh teman-teman di follow tuh Store by Mandanya. Ada free ongkir sampai akhir Maret tuh udah enak banget udah deh daripada bingung-bingung mau cari cover nah, langsung DM aja Store by Mandanya tuh. Nah, oke sebagai penutup, aku mengulang kembali nih sebagai owner dari Store by Manda, pelaku usaha mau join sih. Semoga usahanya lancar Bu. Amin ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih. Sukses juga buat Ya, ambitibisnis.id dan teman-teman ya, semuanya. oke. Mungkin Terima udah kasih, bisa sore. ditutup. Iya, oke. Oh iya teman-teman kita udah selesai. Nanti kalau ada minggu depan kita bakal datangin lagi. Tapi kalau nggak ada ya mungkin 2 minggu lagi. Pokoknya ngobrol bisnis ini ada setiap 2 kali sebulan. Pantengin aja terus Instagram bisnis. Semoga